Harga dari HP ini sekarang memang sudah mulai 2,3 jutaan saja. Tapi itu untuk kondisi bekas ya, soalnya kalau unit baru memang sudah stop produksi. Kalau misalnya ada pun yang jual, stoknya mungkin agak susah dijumpai. So, memasuki tahun ketiga sejak pertama kali rilis, apakah Mi 11 Lite ini masih worth it di 2024 atau bahkan 2-3 tahun ke depan? Saya Karsa dan selamat datang kembali di channel Hai Ucok, dan ini adalah ulasan Mi 11 Lite di 2024. Oh ya, sebelumnya saya disclaimer dulu, mungkin kalian yang sedikit salfok dengan tema ataupun wallpaper yang ada di HP ini. Ini adalah sedikit customisasi dari saya yang memang kadang agak boring pakai tema bawaan. Kadang memang saya ganti per 2 hari sekali karena stok di theme store itu memang cukup banyak. Ini hanya pakai wallpaper yang merupakan dynamic island di iPhone, tapi untuk gerakan wallpapernya saat kita buka aplikasi di sini memang cukup terasa smooth sih. Ini cukup jadi opsi bagi Anda yang iseng mau ubah tema ataupun wallpaper, jadi nggak terlalu boring lah untuk hal itu. Oke lanjut, jadi ini adalah Mi 11 Lite, HP yang sudah rilis di Indonesia sejak bulan Juni 2021 lalu. Tentu HP ini sudah hampir memasuki tahun ketiga sejak launching di Indonesia. Hype dari HP ini memang nggak begitu booming ya, karena sebelumnya dua HP Xiaomi memang sudah duluan rilis di Indonesia, yaitu Redmi Note 10 Pro dan juga Poco X3 NFC yang looks dan tampilannya lebih laki dan macho. Untuk desain Mi 11 Lite ini memang kayak cewek banget lah, apalagi warna yang blue dan pink yang saya pegang ini. HP ini nggak sedikit pun menggambarkan HP macho garang seperti HP Xiaomi yang kita kenal. Karena segmen HP ini memang saat itu diperuntukkan untuk konsumen ciwi-ciwi yang suka desain HP manis dan minimalis. Oh ya, HP ini juga punya bodi dan bobot yang ringan dan tipis banget. Beratnya hanya di 157 gram dan dimensinya yang bisa dijaga di 6,81 mm. Yang sangat-sangat di luar nalar saat itu. Ya seperti yang kita tahu lah, kalau Xiaomi memang selalu ngasih HP dengan spek garang, harga murah, dan bodo amat soal desain. Yang penting chipset dan harganya mantap. Hal itulah yang dibawa di Mi 11 Lite ini, yang saya pikir di tahun sekarang juga masih masuk jadi list salah satu HP yang paling tipis. Untuk bahan bodi di bagian belakang, HP ini terbuat dari kaca Gorilla Glass 5. Tapi untuk framenya memang masih terbuat dari plastik. Ini feel genggamannya solid, enteng, dan rasa PW banget menurutku digenggam pakai satu tangan. Di bagian depan, HP ini juga punya layar yang cukup mantap, punya bezel yang bisa dibilang cukup simetris di bagian kiri, kanan, atas, dan bawah HP ini, yang masih cukup enak dipandangi berlama-lama. HP ini juga sudah punya flash hold di sisi kiri atas layar yang keberadaannya memang cukup unik menurutku. Kalau saya pribadi memang lebih demen mending diletak di tengah aja, di tengah bagian atas lah gitu. Untuk layar, Mi 11 Lite ini pakai layar AMOLED berukuran 6,55 inci beresolusi Full HD+. Refresh rate di 90Hz yang sudah cukup smooth. Untuk diajak bermultimedia harian, nonton YouTube, Netflix, scrolling sosmed, ini sudah cukup oke. Tapi saya agak sedikit punya catatan kalau layar di Mi 11 Lite ini memang agak sedikit kekuningan. Tidak hanya di bagian layar, memang untuk hasil kamera dari HP ini banyak juga yang bilang kalau agak kekuningan. Meski nggak begitu terlihat menonjol, tapi ini disandingkan langsung dengan HP lain yang berpanel AMOLED bakal kelihatan bedanya. Chipset yang dipakai di HP ini adalah Snapdragon 732G, chipset yang sama dipasangkan di Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 NFC. Untuk performa di 2024, ya saya bilang masih lumayan oke sih. Diajak main game PUBG masih dapat di settingan high dan masih terasa smooth. Begitu juga dengan game Mobile Legends yang masih bisa di-up di settingan ultra. Untuk suhu di HP ini memang terasa naik saat digeber main game beberapa menit. Level hangatnya memang nggak begitu sampai menghanguskan tangan, tapi ini cukup buat kita nggak PW saat main game di HP ini. Satu catatan penting bagi Anda yang berminat membeli HP ini di tahun sekarang, untuk baterai 4250 mAh di HP ini dapat saya katakan agak sedikit boros. Bukan hanya saya yang merasakannya, memang teman-teman di berbagai forum dan komunitas yang saya lihat pakai Mi 11 Lite ini juga merasakan hal yang sama.
Bahkan sudah banyak yang ganti baterai dan memodifikasinya sendiri. Tapi di pemakaian santai sehari-hari, saya rasa HP ini masih mampu bertahan seharian dengan pemakaian buka sosmed sesekali, main game kalau gabut, dan buka map saat berada di jalan. Dengan kondisi baterai 100% di pagi hari, dia biasanya menyelesaikan sekitar 11% di jam 5 sore. Walaupun pemakaian ringan, tapi saat saya geber main game cukup intens, selalu gunain untuk rekam dan editing video, ini baru kewalahan banget baterainya. Nyaris biasanya hanya bertahan sampai siang hari, dengan pemakaian yang sudah saya sebutkan di atas. Tapi secara keseluruhan HP ini masih cukup nyaman sih dipakai sehari-hari, terlepas dari baterainya yang memang sudah cukup terkuras. Oh ya, HP yang sedang saya bahas ini adalah varian tertinggi, yaitu varian 8/128GB. Untuk OS-nya sudah berjalan di Android 13 berbasis MIUI 14. Untuk security atau keamanan, Mi 11 Lite ini sudah include sidik jari di bagian tombol power yang kecepatannya lumayan lembut. Selain itu ada juga face unlock yang sudah cukup cepat unlock muka imut kita. Sayangnya HP ini memang masih punya slot SIM yang sifatnya hybrid, jadi Anda tidak bisa memasang dua kartu sekaligus plus micro SD berbarengan. Jika Anda berniat membeli HP ini di tahun sekarang, saya sarankan Anda ambil varian memori yang lega yaitu 128GB. Jangan yang 64GB, itu ngepres banget sih di tahun sekarang. Fitur-fitur lain yang menurut saya sudah oke di HP ini seperti sudah ada NFC, ada dual speaker stereo, dan sertifikasi IP53, dan sinar infrared yang masih ada. Tapi sayangnya HP ini memang sudah absen untuk lubang jack audio 3,5mm. Untuk Anda yang suka pakai handset kabel, mungkin ini bisa jadi masalah yang cukup berarti. Untuk kameranya, Mi 11 Lite ini pakai setup triple kamera di bagian belakang yang oke-nya memang sudah ada lensa ultrawide. Kamera utama beresolusi 64MP, ultrawide 8MP, dan satu lensa makro 5MP. Sedangkan kamera depannya beresolusi 16MP yang saya rasa sudah cukup oke. Untuk rekaman videonya, Mi 11 Lite ini sudah sampai di 4K 30fps lalu di 1080p di 60fps di bagian depan dan di bagian belakang. Lalu ada juga EIS atau Electronic Image Stabilisasi. Untuk hasil kameranya sayangnya memang agak kuning sih menurutku ini. Tapi gimana kalau menurut kalian? Coba tengok ini. Oke, jadi ini di mode 4K di 30fps dengan kecepatan di atas motor sekitar 15 km per jam. Ya, begini hasilnya. Dan ini untuk 1080p di 30fps di kecepatan yang sama 15 km per jam. Memang tangan saya nggak terlalu stabil, agak gemetar, tapi beginilah kira-kira hasilnya kalau kita gunakan saat nge-vlog ataupun lain sebagainya. Kesimpulan dari saya untuk Mi 11 Lite di 2024, saya bisa katakan HP ini masih worth it bagi Anda yang punya aktivitas dan kebutuhan ringan sehari-hari. Untuk Anda gunakan berlama-lama sosmedan, ini masih oke. Layarnya mantap walaupun ya tadi agak kuning. Tapi kalau Anda gunain terus-menerus untuk kebutuhan gaming non-stop, sebenarnya HP ini masih lancar jaya dan enak diajak main game. Tapi mungkin nanti Anda bisa terganggu dengan baterainya yang terasa cepat banget habis atau boros. Tapi untungnya HP ini memang sudah punya speed charging yang cukup kebut di 33 watt yang ngecas dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam lebih. Selanjutnya HP ini masih worth it jika Anda bisa dapatkan dengan kondisi yang masih original dan harga yang terjaga di 2,3 jutaan ataupun bahkan di bawah itu, rasanya hoki banget. Untuk varian 6/64GB memang sudah banyak yang jual di under 2 juta, tapi saya tidak begitu rekomendasikan untuk varian memori 64GB. Sedangkan di varian 6/128GB sudah banyak yang jual di harga mulai 2,2 juta sampai 2,3 juta. Dan varian 8/128GB sudah mulai 2,4 juta ke atas.
Tapi patokan saya itu memang rata-rata pasaran yang saya lihat di iklan marketplace di Facebook dan OLX di daerah saya. Tapi Anda bisa saja dapatkan dengan harga yang jauh lebih murah jika ada orang yang jual dengan kondisi sesak ataupun lagi butuh uang. Tapi kalau di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia memang masih banyak yang jual di kisaran 2,3 jutaan ke atas. Itu untuk varian yang terendah ya, 2,3 juta untuk varian 6/64 GB. Untuk Anda yang minat, nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi ini. Tapi ya lagi-lagi ya, kalau beli barang second ataupun HP second memang agak sedikit hoki-hokian, kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang busuk juga. Semua tergantung saat Anda memilih seller ataupun saat Anda hendak ngecek HP di COD-an. Sekian bahasan Mi 11 Lite kali ini dari HeoJob. Baik jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.